Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supri Atin dengan NIM 210201010168. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang pola produksi dan manajemen proyek dari mata kuliah Manajemen dan Operasional dengan dosen Bu Pustika Ayuning Puri. Saya dari Universitas Cyber Asia. Dalam pola produksi, dalam kasus ini, PT Musad diminta untuk menentukan pola produksi yang cocok bagi perusahaan mereka dan untuk menentukan pola produksi yang paling cocok, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti permintaan pelanggan, kapasitas produksi, biaya simpan, biaya perputaran, tenaga kerja, biaya subkontrak, dan upah lembur. Dan diketahui dalam inovasi yang diberikan bahwa permintaan pelanggan triwulan dan diketahui dalam informasi yang diberikan bahwa permintaan pelanggan triwulan yaitu dengan 250 unit triwulan dengan 3 untuk 400 unit dan triwulan keempat ada 1.050 unit. Kapasitas maksimum produksi per bulannya adalah 1.000 unit. Dengan opsi pola produksi yang diberikan adalah sebagai berikut, yaitu dengan pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per bulan dan pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan dengan pola produksi dengan ketentuan moderat dan dengan ketentuan bahwa pada triwulan ke-1 lalu kedua dan 2 produksi pada tingkat 450 unit dan kemudian pada triwulan ketiga dan keempat berproduksi pada tingkatan 850 unit. Dalam memilih pola produksi yang tepat bahwa kita perlu mempertimbangkan biaya-biaya yang terkait dengan produksi, biaya simpan per unit per bulan adalah sebesar Rp 100 dan biaya perputaran tenaga kerja adalah sebesar 400 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Kemudian biaya subkontrak adalah dengan 2.000 per unit serta upah lembur adalah 1.000 per unit. Jika hasil produksi melebihi 700 unit, jadi dalam hal ini pada pola produksi yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan adalah opsi yang C, yaitu pola produksi moderat. Dengan alasan untuk memilih opsi ini adalah sebagai berikut. Opsi 1, yaitu A, pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per bulan, tidak cocok karena permintaan pelanggan bervariasi dari triwulan ke triwulan.
Produksi konstan pada tingkat 500 unit tidak akan memenuhi permintaan yang lebih tinggi pada triwulan ketiga dan keempat. Lalu di opsi yang kedua, pada pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan, mungkin cocok secara teoritis, akan tetapi tidak mempertimbangkan kapasitas maksimum produksi per triwulan karena permintaan pada triwulan keempat yaitu 1050 unit untuk melebihi kapasitas maksimum produksi yaitu 1000 unit. Oleh karena itu, opsi ini tidak memungkinkan. Lalu opsi yang ketiga yaitu C, pada produksi moderat dengan produksi pada tingkat 450 unit pada triwulan 2 dan 850 unit pada triwulan ketiga dan keempat adalah pilihan yang cocok sebab pola ini mempertimbangkan permintaan pelanggan dan kapasitas maksimum produksi per triwulan. Dengan memproduksi sesuai dengan permintaan pelanggan, perusahaan dapat menghindari biaya simpan yang tinggi. Selain itu, pola ini juga mempertimbangkan biaya perputaran tenaga kerja dan biaya subkontraknya. Maka, demikian pola produksi yang sebaiknya dipilih perusahaan adalah produksi moderat, yaitu dengan opsi C, dengan produksi pada tingkat 450 unit pada triwulan ke-1 dan kedua dan 850 unit pada triwulan ketiga dan keempat. Lalu jawaban nomor 2 yaitu untuk menggambarkan jaringan proyek. Kita dapat menggunakan metode programnya, yaitu evaluation, and review, atau metode CPM. Dan dalam kasus ini kita akan menggunakan metode CPM, yaitu demikian langkah-langkah untuk menggambarkan metode CPM adalah sebagai berikut. Identitas semua kegiatan yang terlibat dalam proyek dan hubungan antara kegiatan. Itu ada kegiatan A memiliki waktu pendahuluan 6 jam, lalu kegiatan yang B memiliki waktu pendahuluan 7 jam, lalu kegiatan yang C memiliki waktu pendahuluan 5 jam dan tergantung pada kegiatan A dan B. Lalu kegiatan yang D memiliki waktu pendahuluan 6 jam tergantung pada kegiatan B dan C. Lalu kegiatan E memiliki waktu pendahuluan 5 jam dan tergantung pada kegiatan B dan C. Kegiatan selanjutnya itu kegiatan F memiliki kegiatan waktu pendahuluan 8 jam dan tergantung pada kegiatan D. Lalu kegiatan G memiliki pada waktu pendahuluan 4 jam dan tergantung pada kegiatan E dan F. Lalu yang B, gambarkan kegiatan tersebut dalam bentuk diagram jaringan proyek dalam menggunakan tanda panah dan untuk menunjukkan hubungan antara kegiatan berikut adalah diagram yang jaringan proyek untuk di kasus ini. Keterangan angka yang di dalam kurung menunjukkan waktu pendahuluan dalam jam dari kegiatan tersebut. Panah menunjukkan
ketergantungan antara kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam jaringan proyek ini, kegiatan A dan B adalah kegiatan awal yang tidak tergantung pada kegiatan lainnya. Sedangkan kegiatan C tergantung pada kegiatan A dan B sehingga harus menunggu kedua kegiatan tersebut selesai sebelum dimulai. Dan kegiatan E tergantung pada kegiatan B dan C, sehingga harus menunggu kegiatan tersebut selesai sebelum dimulai, yaitu kegiatan F tergantung pada kegiatan D selesai sebelum dimulai. Kegiatan G tergantung pada kegiatan E dan F, sehingga harus menunggu kedua kegiatan tersebut selesai sebelum dimulai. Lalu, jawaban yang kedua, setelah menggambarkan jaringan proyek, kita dapat menghitung slack time dan menunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Yaitu slack time-nya, waktu longgar, adalah selisih antara waktu penyelesaian terakhir suatu kegiatan dengan waktu yang penyelesaiannya tercepatnya. Kegiatan waktu slack time 0 adalah kegiatan kritis yang harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mempengaruhi waktu penyelesaian proyek secara keseluruhannya. Jalur kritis adalah jalur kegiatan yang memiliki total waktu penyelesaian terpanjang dalam jaringan proyek. Kegiatan pada jalur-jalur kritis harus diselesaikan tepat waktu agar proyek dapat menyelesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Dalam kasus ini, untuk menghitung slack time dan menunjukkan jalur kritis, kita dapat menggunakan metode forward pass dan backward pass. Forward pass mulai dari kegiatan awal A dengan waktu penyelesaian tercepat 0. Hitungan waktu penyelesaian cepat untuk setiap kegiatan berikutnya dengan menjumlahkan waktu penyelesaian tercepat kegiatan pendahuluan dan waktu kegiatan itu sendiri. Lalu catatan waktu penyelesaian tercepat untuk setiap kegiatan backward pass, yaitu B, backward pass. Yaitu backward pass mulai dari kegiatan G dengan waktu penyelesaian terakhir sama dengan waktu penyelesaian tercepat. Hitungan waktu penyelesaian terakhir untuk setiap kegiatan sebelumnya berikut catatan untuk penyelesaian terakhir untuk setiap kegiatannya. Setelah melakukan forward pass dan backward pass, kita dapat menghitung slack time untuk setiap kegiatan dengan rumus slack time waktu terakhir, waktu penyelesaian tercepat. Dan jalur kritis adalah jalur kegiatan yang memiliki slack time 0. Hasilnya perhitungan slack time dan jalur kritis adalah sebagai berikut. Jadi jalur kritis adalah jalur A, C, D, F, G. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.